Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu ada 3. Yang pertama ada salam yang wajib dijawab, ada salam yang tidak boleh dijawab, yang ketiga ada salam yang tidak mau dengar jawabannya. Yang pertama salam yang wajib adalah salam yang barusan saya ucapkan, itu wajib untuk dijawab. Sedangkan saya yang baca salam itu hukumnya sunnah. Yang kedua ada salam yang memang tidak wajib dijawab, adalah salamnya ketika imam membaca salam. Assalamualaikum, kalau kita jawab waalaikumsalam batal sholatnya. Ada yang ketiga, kita tidak ingin mendengar jawabannya ketika kita berziarah atau kita mengunjungi makom atau kuburan. Kita baca assalamualaikum ya ahlal kubur dan seterusnya. Kita tidak ingin mendengar jawaban daripada ahli kubur. Kalau kita dengar kita takut, Bu ya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulir rahmah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, al bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang yang medit adalah orang yang ketika diucapkan nama aku, kata Nabi, tidak membaca sholawat. Sekali lagi, wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, igtanim khomsan qabla khomsin, sihataka qabla sukmika, wasababaka qabla haromika, wa ginaka qabla fakrika, wa farogaka qabla syuglika, wa hayataka qabla mautika. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabalagur risalah wa addal amanah wa nassahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Panas'alullaha ta'ala ayyaj'alana jami'an minal muttaqin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Musholah As-Salam, yang sama-sama kita hormati segenap jamaah Musholah As-Salam, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama hadir. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat kembali mengikuti dan bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita. Semoga niat batik kita di tempat ini dicatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selamanya tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya,
kepada tabi'in tabi'at, dan mudah-mudahan sampai pula kepada kita selaku umatnya. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian, materi pada kesempatan pagi ini yang akan kita bahas adalah apa Pak materinya Pak? Masih ingat gak? Mengatur waktu atau memanfaatkan waktu. Waktu di dalam Al-Quran banyak sekali Allah menyebutkan dengan kata sumpah. Salah satu diantaranya wal asri, demi waktu asar. Yang kedua wal fajri, demi waktu fajar atau waktu subuh. Ada juga wal laili, demi waktu malam. Wan nahari, dan demi waktu siang. Ini banyak sekali ayat Al-Quran yang mengatakan, mengatur tentang waktu. Artinya begitu penting sekali waktu apabila kita bisa memanfaatkan dengan seoptimal mungkin. Nah, yang akan kita bahas adalah bagaimana cara kita mengatur atau memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Salah satu yang akan kita bahas adalah kita akan membahas tentang surat Al-Asr, yang dimana ayat ini atau surat ini semua kita hafal semua, bahkan jadi langganan ketika kita sholat wajib. Paling demen, paling seneng kalau dibaca surat apa? Al-Asr. Pendek, betul Pak? Coba bareng dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, ini surat yang sangat populer baik di kalangan bapak-bapak, di kalangan remaja, termasuk di kalangan anak-anak. Nah, wal asri artinya demi waktu, demi masa. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, itu ada di dalam kerugian. Jadi manusia itu semuanya rugi kecuali orang satu, illalladzina amanu, orang-orang yang beriman, dialah orang yang tidak akan merugi. Apa itu iman? Iman itu adalah tasdikun biqalbi wa qaulun bilisani wa amalun bil arkani. Itu namanya apa? Iman. Yang disebut dengan iman adalah diucapkan dengan lisan, diyakinkan dengan hati, dilakukan dengan perbuatan. Jadi kalau kita ngaku iman sebatas iman saja dalam ucapan tetapi tidak melaksanakan kewajiban, berarti imannya bohong. Yang kedua, wa amilus solihati, orang yang tidak akan merugi adalah orang-orang yang beramal baik. Setiap di dalam ayat Al-Quran itu pasti kalimat amanu diiringi dengan wa amilus solihat. Salah satu contoh di ayat lain, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sediakan jannatul firdausi nuzula, surga firdaus tempat tinggalnya. Jadi kalau kita beriman lalu dibuktikan dengan amal soleh, maka itulah termasuk orang yang akan masuk ke dalam surganya firdaus. Amin ya robbal alamin. Ibu mau masuk surga? Mau ya. Ini kayaknya lebih banyak ibu-ibu ya. Di mana-mana setiap pengajian itu yang paling banyak siapa? Ibu-ibu. Yang paling banyak sering beli pakaian juga siapa?
Ibu-ibu. Yang sering ngutang juga siapa? Ibu-ibu. Tapi tanggung jawabnya siapa? Bapak-bapak. Itu mah mengaku ibu ya. Jadi kalimat aman wa amilu solihat, iman dan amal soleh itu sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Nah, yang akan kita bahas adalah tentang waktu. Nah, saking pentingnya waktu, Allah itu sampai bersumpah demi waktu. Nah, waktu itu kalau kita garis besarkan cuma ada 3. Waktu kemarin, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang, waktu esok. Waktu yang kemarin, waktu yang tidak mungkin dan tidak akan pernah kita bisa kembali. Waktu yang sekarang, waktu yang sesungguhnya, yang harus kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk berbuat kebaikan. Waktu esok, waktu yang belum tentu kita ada di situ. Betul nggak, Bu? Nah, waktu yang kemarin, hari apa kemarin, Bu? Hari Sabtu. Hari Sabtu yang kemarin dengan hari Sabtu yang nanti akan datang beda apanya? Nilainya. Kalau hari kemarin kita melakukan amal kebaikan, amal soleh, amal kebajikan, maka di waktu itu kita akan beruntung. Karena kita tidak akan kembali kepada hari yang kemarin. Makanya gunakan waktu yang sekarang ini, jangan sampai lebih sedikit amalnya daripada yang kemarin. Kalau kemarin kita beramal, kalau kita hitung cuma 5, sekarang mah jangan 5, harus berapa? Harus lebih, 6, 7, lebih banyak lebih bagus. Jadi semakin bertambahnya waktu, pada hakikatnya itu semakin berkurang umur kita yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita umurnya dijatah sama Allah itu 50 tahun, sekarang kita usia umurnya sudah 49 tahun 9 bulan, berapa lagi sisanya? 1 bulan lagi untuk apa? Untuk berbekal dengan amal-amal yang baik, yang soleh. Nah, Rasulullah mengingatkan kepada kita ada 5 hal yang harus kita manfaatkan. 1, kata Nabi, igtanim khomsan qabla khomsin. Manfaatkanlah, gunakanlah 5 perkara, 5 hal, 5 perbuatan sebelum datang yang 5, kata Nabi. Yang pertama, sihataka qabla sukmika. Sehat kita sebelum datangnya waktu sakit. Yang kedua, sababaka qabla haromika. Masa muda kita sebelum datangnya masa tua. Yang ketiga, waginaka qabla fakrika. Kekayaan kita, masa kaya kita sebelum datangnya masa miskin. Yang ketiga, wa faragoka qabla syuglika. Masa lapang kita sebelum datangnya masa sempit. Yang keempat, yang kelima, wahayataka qabla mautika. Gunakanlah, manfaatkanlah dengan optimal masa hidup kita sebelum datangnya ajal atau sebelum datangnya kematian. Yang pertama, sihataka qabla sukmika. Gunakan, manfaatkan kesehatan kita yang sekarang ini sebelum adanya datangnya sakit. Karena manusia itu pasti ada 2 berlawanan, ada sehat, ada sakit, ada tinggi, ada pendek, ada gemuk, ada kurus. Itu pasti apa? Pasti azwaja, pasti berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Nah, pergantian siang dan malam itu adalah sunatillah. Sama seperti kita diberikan kesehatan, nanti juga akan apa namanya? Adanya sakit. Namun lebih banyak Allah karuniakan bernikmat sehat daripada sakit. Padahal dua-duanya ujian. Sehat harus kita gunakan untuk bersyukur dengan sehat kita. Ketika Allah memberikan kepada kita sakit pun harus apa? Harus sabar menerima ujian sakit daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi kadang memang orang itu lebih banyak, kebanyakan orang itu kembali kepada Allah ketika sakit. Kalau lagi sakit mah wirid juga banyak, Bu. Betul nggak? Coba kalau kita lagi sehat banyak lalai orang itu, banyak yang jalan-jalan, shopping segala macam. Tapi ketika sakit gigi aja, Bu ya. Pernah ngalamin nggak sakit gigi, Bu? Sakitnya minta ampun itu, Bu. Atau meriang. Itu merasa diri kita apa? Dekat dengan Allah. Mau baca istighfar segala macam. Kenapa? Karena kita masih apa?
Keadaan sakit. Nah, namun sakit ini yang ketika kita diberikan ujian ini harus bisa bersabar. Karena dengan sakit ini, dengan ujian ini kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau kita sakit mah Pak, beda sama dengan sehat. Kalau kita sehat mungkin tahajud bisa sampai 12 rakaat 6 salam. Duha mungkin kalau kita lagi sehat mah bisa 8 rakaat. Kalau kita sehat mah nih bisa kemana, ke musola. Tapi kalau sakit, jangankan kita ke musola, jangankan kita sholat 12 rakaat 6 salam, 1 salam pun 2 rakaat susah. Kenapa? Karena lagi sakit. Makanya gunakan kesehatan yang Allah berikan kepada kita sekarang ini untuk digunakan dengan amal kebaikan. Baik itu baca Qur'annya, tadi kita dengar baca Qur'an. Ini lantunan ayat suci Al-Qur'an tidak hanya di mana? Di musola. Di rumah pun harus apa? Harus mendawamkan. Ibu-ibu kalau di rumah suka punya tadarus Qur'an nggak? Insya ini mau ngejawab takut dosa nih, nggak dijawab. Nah ini Bu, pahala baca Quran nih, pahala baca Quran. Tidak hanya di mana, di masjid, tapi di rumah juga. Kata Nabi, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu orang berkumpul di satu tempat, di rumah, di masjid, atau di perkumpulan mana saja, yatluna kitaballah, membaca ayat suci Al-Quran, wa yatadarasuna bainahum, dan mempelajarinya. Dibaca lalu dipelajari. Apa kandungan ayat Al-Quran yang kita baca, atau kita pelajari dari segi bacanya, baik itu tahsin tajwidnya, atau kita tahsin makhorijul hurufnya, atau kita tahsin sifatul hurufnya. Karena kalau kita baca Quran dengan ilmu, dengan nada yang indah, pasti akan enak didengar seperti yang tadi Bapak sampaikan. Kita akan enak dengarnya Bu. Dan Quran ini, ayat Quran ini kalam atau ucapan yang tidak akan bosan untuk mendengarnya. Kalamun qadimun la yu'malu sama'uhu. Jadi kalam Quran itu, bacaan Quran itu, walaupun diulang-ulang bacaannya, suratnya itu aja, tidak akan apa? Tidak akan pernah untuk bosan mendengarnya. Makanya kita dawamkan membaca Al-Quran di mana? Di rumah. Kalau bisa punya batasan-batasan tadarus. Jadi kalau di rumah kita habis sholat duhur umpamanya 1 ain lah 10 ayat, atau nanti lagi habis asar 10 ayat, habis maghrib habis sisa 10 ayat, habis subuh 10 ayat. Jadi berapa? 10 kali 5 berapa? 7. Insya Allah jadi apa? Jadi amal kebaikan kita. Kata Nabi, illa nazalat alaihimus sakinah. Jadi barang siapa yang baca Al-Quran di rumahnya, maka Allah akan berikan sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan. Jadi kalau kita di rumah kurang tenang, hidup tuh masih banyak risaunya, maka mungkin bisa dikoreksi dalam diri kita, dalam keluarga kita, di rumahnya tidak apa Bu? Tidak tadarus, tidak membaca ayat Al-Quran. Nah kita sering dengar kalimat sakinah. Kalau ada orang yang nikahan, semoga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. Lalu apa lagi? Mawaddah warohmah. Sering dengar Bu ya. Nah sakinah itu artinya ketenangan, ketentraman. Salah satu di antara supaya kita tenang di dalam rumah tangga adalah yatsluna kitaballah. Kita rajin, kita mendawamkan membaca ayat Al-Quran. Insya Allah Bu ya, amalkan membaca ayat Al-Quran di rumah, walaupun cuma sebatas surat-surat pendek. Kita baca Al-Asr, kita baca apa? Al-Ikhlas, surat-surat pendek aja. Lebih baik kalau kita punya tadarus dari awal Al-Fatihah, terus Al-Baqarah, terus Al-Imran, An-Nisa, dan seterusnya. Insya Allah kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah. Malaikat akan senantiasa menaungi kita, memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang mau membaca Al-Quran.
Yang terakhir, wa dzakarallahu fiman indah, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut kita di hadapan para malaikatnya. Kita di dunia tidak terkenal, artis juga bukan, ulama juga bukan, orang hebat juga bukan, tapi kita dikenal di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala di langit karena kita membaca Al-Qur'an. Jadi gini Bu, orang itu ada yang terkenal di bumi tapi tidak terkenal di langit. Yang kedua, ada orang yang terkenal di langit tapi tidak di bumi. Salah satu contohnya adalah Uwais Al-Qarni, sahabat Nabi. Hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Saking rindunya Uwais kepada Nabi, bilang ke ibunya, ya Umi, saya ingin ke Madinah, ingin bertemu dengan Nabi. Kata uminya, kebetulan uminya ini, ibunya ini sudah tua renta, sudah memang harus diurus sama siapa? Sama Uwais anaknya. Tetapi tetap karena namanya seorang ibu punya anak ingin bertemu dengan Nabi diizinkan. Namun pas sampainya ke Madinah, Uwais tidak bertemu dengan Nabi karena Nabi lagi keadaan perang, lagi jihad fisabilillah. Lalu Uwais kembali lagi kemana? Ke Syam. Bilang ke ibunya, wahai ibu, saya tidak ketemu dengan Nabi karena Nabi lagi perang. Tetapi Nabi tahu bahwa Uwais ini ke rumah Nabi ingin bertemu dengan Nabi. Nah, karena Uwais ini rindu dengan Nabi, dia tidak terkenal di mana, di muka bumi, tapi dia terkenal di langit karena berbaktinya kepada siapa? Kepada orang tua. Saking pengen bertemunya dengan Nabi, tetap ibu diapakan? Diutamakan. Pulang lagi kemana? Ke Syam untuk menjaga orang tuanya. Yang ketiga, ada orang yang terkenal di bumi, terkenal juga di mana? Di langit. Dialah orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunianya terkenal sebagai ulama besar dan di akhiratnya pun juga terkenal sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu, Bapak mau yang mana? Mau yang kedua, apa yang ketiga atau yang pertama? Kalau bisa yang ketiga, Bu ya. Mudah-mudahan kita terkenal di mana? Terkenal di bumi dan juga terkenal di langit. Itu yang pertama. Gunakan sehat kita sebelum datangnya masa sakit. Yang kedua, kata Nabi, wasyababaka qabla haramika. Masa muda kita sebelum datangnya masa tua. Dikira-kira nih ibu-ibu yang hadir di sini, bapak-bapak termasuk masih muda apa udah tua? Berarti masih muda ya. Jadi sebelum masa tuanya nanti akan datang, gunakan masa muda ini, masa yang lagi semangat-semangatnya untuk beribadah. Jangan sampai kalau kita sudah tua nih, sudah istilahnya gigi sudah pada copot, lalu jalan juga susah, mungkin pakai roda segala macam. Itu untuk ibadah itu sangat susah Pak. Ke masjid itu sangat sulit. Kenapa? Karena keadaan sudah apa? Sudah sepuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man nu'ammirkum nunakkisu fil khalqi afala yaqilun." Ketika kita diberikan usia panjang sampai usia lanjut, maka nunakkisu fil khalqi, Allah kembalikan kepada penciptaan awal. Jadi kalau dulu kita bayi tidak ada giginya, sepuh pun juga akan tidak ada giginya lagi. Dulu kita cuma makan susu roti, nanti kalau sudah di atas 80, 90, kembali kemana Bu? Kayak bayi lagi, nggak ada giginya, suka lupaan, pikun Bu ya kalau sepuh itu. Ditanya ini nggak tahu, ini nggak tahu. Kenapa? Karena memang ketika orang sudah lanjut usia, maka umurnya kondisinya akan seperti dulu, seperti kita diciptakan awalnya. Jadi gunakan masa muda sekarang ini, masa kesempatan muda ini sebelum datangnya masa tua untuk mengoptimalkan diri dalam kebaikan. Yang ketiga, waginaka qabla fakrika. Manfaatkan masa kaya kita, kalau kita jadi orang kaya, sebelum datangnya masa miskin. Kalau orang kaya bersedekah itu mudah. Kenapa? Karena punya uangnya. Tapi kalau orang miskin mau sedekah, jangankan untuk sedekah, untuk makannya saja nggak ada. Makanya gunakan masa kaya kita, kalau Allah berikan kekayaan, untuk menolong agama Allah, membangun musola, membangun pesantren, membangun fasilitas umum. Inilah amal-amal yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Nah, kalau kita sudah miskin, mau berbuat amal bangun masjid nggak bisa Pak, karena makomadin illa bilmal, tidak akan berdirinya satu agama, satu masjid, satu pesantren, satu yayasan kalau tidak adanya apa? Harta. Jadi harta juga penting, agama tidak melarang kita jadi orang kaya. Bahkan bagus orang Islam tuh kaya. Dengan kekayaan kita, agama akan maju.
Makanya gunakan kekayaan kita untuk beribadah, untuk membangun fasilitas-fasilitas umum. Yang keempat, wa faragoka qabla syuglika. Masa lapang kita sebelum datangnya masa sempit. Jadi kalau ibu sekarang udah pensiun umpamanya nih, kan di rumah terus nih, perbanyak apa? Ibadah. Karena kalau sibuk mah Bu, jangankan untuk baca Quran, jangankan untuk awal waktu sholat berjamaah, ngurusin kerjaan aja belum kelar-kelar. Ada yang orang ketika kerja sampai apa? Sampai lembur, lupa sholat. Tapi makan mah nggak lupa Pak ya. Sholat suka lupa, tapi kalau makan suka nggak lupa. Nah, jadi setiap orang pasti ada kesibukan, tetapi sesibuknya orang harus bisa menyempatkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kepada kita waktu sehari semalam itu berapa? 24 jam. Coba kita hitung. Sholat yang 5 waktu itu, katakanlah satu waktunya 5 menit saja. Sholat duhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya subuh 5 menit. Jadi 5 kali 5 25. Berapa lagi sisanya tuh? 23 jam 35 menit. Itu yang 23 jam 35 menit untuk apa? Untuk kerja, untuk istirahat, untuk main sama anak-anak, terus jalan-jalan sama keluarga. Itu waktu yang berapa? Yang 23 jam 30 menit. Nah, Allah cuma minta berapa? Cuma minta 25. Tapi orang jarang yang bisa menyempatkan yang 25 menit ini. Ada orang yang sibuk, tanggung nih kerjaannya belum kelar, lalu meninggalkan sholat. Padahal sholat ini merupakan kewajiban yang akan ditanya sebelum amal-amal yang lain. Kalau amal sholatnya kita baik, maka amal-amal yang lain pun juga akan baik. Maka kalau sholat kita tidak baik, apalagi kita tinggalkan, maka amal-amal yang lainnya pun juga akan dihapus. Naudzubillahi min dzalik, kata Nabi, awwalu man yuhassabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Nanti akan pertama kali dihisab, dipertanyakan oleh Allah di hari kiamah adalah sholat. Jadi sholat kunci utama dalam setiap amal-amal kita. Ayat kedua, sholat itu diumpamakan seperti sunduk, sebagai wadah, sebagai peti. Kita contohkan gelas. Sholat ini seperti apanya? Seperti wadah gelasnya. Nah, amal yang ada di dalamnya adalah sedekah, baca Quran, pergi haji, puasa bulan Ramadan, puasa Senin Kemis. Itulah amal yang ada di mana? Di dalam gelas tersebut. Kalau wadahnya, kalau gelasnya itu rapat, baik, maka sebanyak apapun amal yang ada di dalamnya akan tertampung. Tetapi kalau wadahnya itu jangankan 5, 1 aja bolong, maka lama-kelamaan isi daripada gelas ini akan apa? Akan habis. Itulah sholat. Jadi kalau kita sholat duhur enggak dikerjakan, yang 4-nya dikerjakan, maka ibarat satu wadah yang ada bolongnya 1, maka isinya akan lama-lama apa? Habis. Makanya sholat ini usahakan jangan sampai ditinggalkan, karena kewajiban pertama yang akan ditanya oleh Allah adalah sholat. Jadi orang yang pintar itu adalah orang yang bisa memanfaatkan waktunya ketika kita lagi sibuk untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kita lagi di kantor, waktu duhur berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang bijak itu orang yang ketika adzan berkumandang, dia apa kerjaannya? Ditinggalkan dulu, karena sholat mah nggak lama, paling berapa tadi? 5 menit. Nah, orang yang celaka adalah orang yang ketika mendengar adzan dinantikan, nanti sholat duhur mah jam 1 juga ada. Memang ada, tetapi di apa? Diakhirkan. Nanti sholat duhur mah jam 2:30 juga masih apa? Masih ada. Iya, namun mengakhirkan sholat itu termasuk apa? Termasuk celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi orang yang melalaikan sholat adalah orang-orang yang wail, yang celaka. Na'udzubillahi min dalik. Tapi jangan punya pekerjaan begini, Pak. Yang sholat aja masih celaka, mendingan gak sholat, apalagi ya tuh. Yang sholat aja masih dikategorikan wailun, kecelakaan, apalagi yang gak sholat. Namun kalau orang yang sholat masih mending Bu ya, walaupun tadi cuma sebatas menggugurkan kewajiban atau mungkin mengakhirkan waktu sholat, masih mending daripada yang enggak sholat. Tetapi yang baik adalah yang awal waktu berjamaah. Lebih baik lagi kalau berjamaahnya di
masjid atau di musol. Kalau bagi ibu-ibu perempuan lebih baik sholatnya di mana? Di rumah. Tetapi kalau mau di masjid, di musola tidak dilarang. Gitu. Jadi dua-duanya apa, Bu? Baik. Nah, kembali lagi. Yang kelima, wahayataka qabla mautika. Gunakanlah kesempatan hidup ini, sekarang ini, sebelum datangnya kematian. Kematian adalah kepastian. Tidak ada orang yang bisa menolak kematian. Kita masih muda. Nanti masih lama meninggalnya. Jangan seperti itu. Karena namanya kematian nggak pandang usia. Jangankan masih muda, banyak bayi juga yang apa, Bu? Yang sudah meninggal. Makanya gunakan masa hidup kita ini untuk apa? Untuk kebaikan. La takhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Idza jaa ajaluhum, ketika ajal sudah sampai kepada kita, la yastakhiruna, tidak akan bisa diakhirkan, wa la yastaqdimuna, dan tidak akan bisa didahulukan. Ya Allah, saya mau meninggalnya sekarang aja nih, lagi ngaji, biar apa? Biar husnul khotimah. Tapi kalau ajalnya belum nyampe, ya tetap nggak apa? Nggak meninggal dunia. Jadi kematian itu adalah kepastian. Tidak ada orang yang tidak bisa menolak kematian. Pasti akan nyampe. Karena Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas itu akan mengalami yang namanya kematian. Yang harus jadi persoalan adalah ketika kita meninggal dunia membawa apa? Itu jadi persoalan. Kalau mati mati takut masalah. Justru kalau kita harus takuti adalah ketika kita meninggal, ketika kita mati tidak membawa bekal yang banyak. Itu yang harus kita takutin. Lalu kematian yang Allah ciptakan dan kehidupan ini tujuannya cuma satu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita semua yang paling baik amalnya. Jadi usahakan baca Quran yang terbaik, terus sholat tahajud yang terbaik, sholat duha yang terbaik, sodakoh yang terbaik. Sodakoh yang terbaik seperti apa, Bu? Tahu nggak? Apakah yang nominalnya banyak? Belum tentu baik. Yang baik itu adalah yang ketika kita beramal, baik itu sodakohnya atau apa saja, itu dengan ikhlas. Itu yang terbaik. 5.000 tapi ikhlas, daripada 1 juta enggak ikhlas. Tapi lebih baik lagi 1 juta ikhlas, 5.000 ngomongin ke orang-orang, nih gue habis sedekah nih 5.000, itu nggak baik, Bu. Udah 5.000 diomongin lagi, nggak boleh. Jadi yang namanya sedekah nominal nggak jadi masalah, yang penting ikhlas ketika kita beramal. Nah kalau Jumatan tuh, Bu, kalau Jumatan sudah apa tuh, sudah ada kotak amal. Nih barusan aja, bukan Jumatan, sekarang juga kelihatan tadi. Kan kita di dompet itu, Bu, ya suka ada banyak uang tuh, ada yang 5.000, ada yang 10, 20, 50, 100. Ketika kotak amal lewat, yang dipilih yang mana? Oh, mantap. Kalau 100 mantap, saya yakin mantap. Cuman orang itu kebanyakan yang dipilih itu yang paling kecil, yang paling kecil dan kucel. 2.000 tuh banyak tuh. Saya sering kalau pas lihat di Jumatan itu, kalau buka kotak amal itu paling banyak 2.000, Bu. Segepok segini nih, gitu. Gak apa-apa, yang penting apa? Ikhlas. Nah, bagaimana kalau gini? Kita beramal 2.000, dalam sebulan dijumlahkan 100.000. Sebulan kita sodako 100.000 dengan orang yang bersedekah tiap hari sampai sebulan 100.000. Baikan yang mana? Nominalnya sama. Sebulan 100.000 langsung. Ada yang sebulan 100.000 tiap hari, apa? 2.000 tapi apa? Tiap hari. Bagusan yang 2.000 tapi apa? Tiap hari. Walaupun yang nominalnya sama, kalau ditambahkan, dikalikan, sebulan tuh semuanya sama berapa? 100.000, cuman yang 100.000 sekali ngasih. Tapi yang lebih baik adalah yang 2.000 sampai 100.000. Kenapa? Karena ada kesinambungan. Kata Nabi, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Jadi sebaik-baik amal yang Allah cintai adalah amal yang sedikit tapi apa? Terus-terusan. 2.000 tapi terus-terusan. Tidak hanya 100.000 tapi sebulan sekali, apalagi setahun sekali. Justru amal yang sesungguhnya, amal yang akan kita dapat nanti di akhirat adalah amal yang tadi kita sedekahkan. Yang berapa? Yang 2.000 dan yang 100.000. Namun kita itu suka milih-milih, Bu, ya. Kalau yang 100.000 disodakokan suka ingat terus. Benar nggak, Bu?
mau belanja, coba nih kalau nggak dimasukin ke kotak amal, nih bisa beli susu, beli segala macam. Jadi mikirnya lama. Makanya kalau untuk dalam beramal jangan banyak mikir. Kalau banyak mikir nggak jadi nantinya, Bu. Jadi apa? Kalau kita mau beramal, yakin ini akan jadi tabungan kita di akhirat. Pasti apa? Masukkan. Gitu. Adapun rizki yang mengatur siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka balasannya berapa? Asyru amthaliha, 10 kebaikan. Jadi kalau kita sedekah 2.000, itu pada hakikatnya balasannya 20.000. Kalau kita sedekah 100.000, balasannya 1 juta. Pilih yang mana? Tetap yang 20.000. Yang penting ikhlas, Pak ya. Jadi kalau amal mah nggak usah gede-gede, yang penting tapi kalau kita hatinya sudah luas, ketika kita beramal dengan yang besar, ikhlas, itu jauh lebih baik. Nah, itu untuk materi kesempatan kita pada pagi ini adalah tentang waktu. Begitu penting waktu, harus kita manfaatkan dengan maksimal dengan berbuat amal kebaikan. Karena kalau kita sudah meninggal dunia, sekalipun kita nangis darah, kita tidak akan bisa beramal lagi. Kita di alam barzah, di alam akhirat, tidak akan sholat lagi, tidak akan puasa lagi, tidak akan zakat lagi. Namun di akhirat adalah menikmati hasil daripada ibadah kita di mana? Di dunia. Maka ada bahasa kalimat pepatah Arab mengatakan ad-dunya majru'atul akhirah. Dunia ini sebagai tanaman akhirat. Kalau kita punya ladang, punya sawah, nanam cabai, pasti kita akan panen cabai. Kalau kita punya ladang, kita tanamin tomat, akan panen juga tomat. Sama di dunia pun juga, kita menanam kebaikan, maka akan panen juga kebaikan. Kita rajin ngaji, rajin baca Quran, rajin sodako, maka itulah pahala yang akan kita panen nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa mampu untuk melakukan amal-amal kebaikan.